Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya Yulia Emelda Putri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi statistik non-parametrik, yaitu tentang pokok pembahasan uji tanda dan uji Wilcoxon. Nah, baiklah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang uji tanda. Adapun definisi dari uji tanda. Teknik analisis uji tanda atau side test merupakan bagian dari teknik analisis non-parametrik. Uji tanda digunakan jika asumsi distribusi populasinya tidak normal. Jika teknik statistika tidak konsisten terhadap asumsi kenormalan distribusi. Adapun uji tanda digunakan untuk menganalisis data yang berskala interval, tetapi datanya tidak berdistribusi normal. Nah, adapun disebut teknik analisis uji tanda karena dalam proses analisis data dilakukan dengan membedakan data dan dinyatakan dalam bentuk tanda positif dan tanda negatif. Adapun sebagai ilustrasinya, pengaruh perlakuan sesuatu penelitian eksperimen tidak diukur perubahannya secara kuantitatif, tetapi hanya dinyatakan dalam bentuk perubahan positif dan negatif. Menurut Sujana pada tahun 1992, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis menggunakan uji tanda. Yang pertama, masing-masing pasangan hasil pengamatan yang dibandingkan itu bersifat independen. Yang kedua, hasil pengamatan setiap pasangan terjadi disebabkan karena pengaruh kondisi yang serupa. Ini adalah asumsi dari uji tanda atau side test. Yang pertama, contoh acak saling bebas dengan median tidak diketahui. Yang kedua, skala variabelnya bersifat ordinal. Dan yang ketiga adalah variabel yang diamati itu bersifat kontinu. Kemudian langkah-langkah analisis uji tanda. Pertama, kita membuat tabel persiapan uji tanda dan mengisi kolom-kolom dengan urutan pasangan amatan hasil amatan X dan Y yang dibedakan. Kemudian, yang kedua, mengisi kolom tanda positif dan negatif dengan cara menghitung selisih X1 min Y1, X2 min Y2 sampai seterusnya sampai dengan Xn min Yn. Kemudian langkah yang ketiga adalah jika X1 lebih besar dari Y1 maka diberi tanda positif. Dan jika X1 kurang dari Y1 maka diberi tanda negatif. Nah, adapun tanda jika X1 sama dengan Y1 maka itu adalah pernyataan yang diabaikan. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan nilai H dengan mencari tanda positif dan negatif yang paling sedikit. Kemudian yang kelima, menguji hipotesis membandingkan harga H hitung dengan harga H tabel. Adapun cara menguji hipotesis uji tanda. Pertama, H0 yaitu hipotesis nihil, di mana ini adalah tidak ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. Kemudian yang kedua adalah H1 atau hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini adalah ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. Kemudian cara yang ketiga adalah untuk menolak atau menerima hipotesis nihil pada taraf signifikansi 1% atau 5%. Dilakukan dengan cara membandingkan harga H tabel dengan H hitung pada N tertentu. Kemudian hipotesis nihil ditolak jika harga H hitung lebih kecil atau sama dengan harga H tabel. Kemudian langkah yang kelima, hipotesis nihil diterima jika H hitung lebih besar dari dengan harga H tabel. Dan cara yang keenam adalah agar dapat ditentukan hasil pengujiannya, maka diperlukan paling sedikit N sama dengan 6. Nah, ini bisa dilihat sendiri contoh kasus dari uji tanda. Kemudian penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita menentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatifnya, di mana penyelesaian pada contoh kasus di atas yaitu hipotesis nihilnya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah minum obat A dan obat B untuk penghilang rasa nyeri saat disminor. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah ada perbedaan sebelum dan sesudah minum obat A dan obat B untuk penghilang rasa nyeri saat disminor. Kemudian pengambilan keputusannya
H0 ditolak jika kurang daripada alfa 0,05. Kemudian H0 diterima jika lebih dari alfa 0,05. Nah, baik, pembahasan kita yang kedua adalah uji Wilcoxon. Langsung saja ke definisi dari uji Wilcoxon. Uji pangkat bertanda Wilcoxon atau dikenal dengan nama Wilcoxon Match Pair Test atau Wilcoxon Sign Strength Test merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari sign test atau uji tanda dalam hal kemampuannya mendeteksi beda-beda yang nyata. Adapun pada uji tanda atau sign test, besarnya selisih atau beda nilai angka antara positif dan negatif tidak diperhitungkan. Sedangkan pada Wilcoxon Match Pair Test hal tersebut diperhitungkan. Kemudian Wilcoxon Match Pair Test merupakan teknik untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal atau berjenjang. Nah, uji Wilcoxon ini adalah suatu teknik analisis uji beda yang menghitung tanda dan besarnya selisih antara dua sampel untuk menaksir populasi. Adapun uji ini lebih peka daripada uji tanda dalam menemukan perbedaan antara dua populasi. Dengan kalimat lain disebutkan bahwa selain digunakan untuk membedakan dua variabel dan dinyatakan dalam bentuk tanda positif dan negatif, tetapi juga memperhatikan nilai selisih antara pasangan dua data variabel yang dibedakan. Adapun asumsi dari uji Wilcoxon yaitu pertama, contoh acak seling bebas dengan median tidak diketahui. Kemudian yang kedua, variabel yang diamati bersifat kontinu. Kemudian yang ketiga, data diukur minimal skala interval. Kemudian yang keempat adalah pengamatan saling bebas. Nah, adapun langkah-langkah teknik analisis uji Wilcoxon adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat tabel persiapan uji Wilcoxon dan mengisi kolom-kolom. Nah, kolom urutan pasangan amatan hasil X dan Y yang dibedakan, kemudian kolom hasil amatan X dan Y yang dibedakan, kemudian kolom perbedaan atau kolom selisih antara X1 min Y1 dengan cara menghitung perbedaan setiap pasangan. Kemudian kolom susunan peringkat X1 min Y1, kemudian kolom tanda peringkat positif dan negatif dan menjumlahkannya. Nah, adapun catatannya di sini yaitu cara menyusun peringkat dimulai dari skor beda terkecil sampai dengan skor beda yang terbesar. Jika ada beberapa skor beda yang sama, maka cara menyusun peringkatnya dilakukan dengan menjumlahkan nomor urut peringkat dibagi dengan banyaknya nomor pasangan yang mempunyai skor yang sama. Nah, ini adalah sebagai contohnya. Kemudian selanjutnya menentukan tanda peringkat positif dan negatif sesuai dengan skor beda. Kemudian menentukan harga C yaitu dengan mencari jumlah tanda peringkat yang paling sedikit. Menguji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan harga J hitung dengan harga J tabel. Atau tadi kita pakai harga H hitung dengan harga H tabel. Nah, cara menguji hipotesis uji Wilcoxon. Yang pertama, hipotesis nihil tidak ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. Kemudian cara yang ketiga adalah untuk menolak atau menerima hipotesis nihil pada taraf signifikansi 1% atau 5% dilakukan dengan cara membandingkan harga J tabel dengan J hitung pada N tertentu. Kemudian yang keempat adalah hipotesis nihil ditolak jika harga J hitung lebih besar atau sama dengan harga J tabel. Nah, hipotesis nihil diterima jika harga J hitung lebih kecil daripada harga J tabel. Agar pengujian dapat memperoleh hasil diperlukan paling sedikit N sama dengan 6. Jadi cara menguji hipotesis uji Wilcoxon ini tidak berbeda jauh dengan cara menguji hipotesis uji tanda. Nah, ini adalah contoh kasus dari uji Wilcoxon. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.